Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak lataknya kota Sibolga, urangnya ramah elok baso. Tetaplah kita jadi orang takwa, insya Allah masuk surga. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Supaya kejadian kita yang sangat baik itu tidak jatuh ke derajat asfala safilin, wa ba'atsan nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Maka Allah mengutus semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang jadi rasul itu manusia. Kedatangan rasul itu untuk apa? Mubasyirina wa mundhirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Agar rasul itu mempunyai referensi yang kuat, atau bahasa orang Minangnya mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Agar kuat rasul itu mengajarkan agama, diberi referensi Allah, tidak tanggung-tanggung. Apa itu? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkanlah oleh Allah kepada Nabi itu kitab yang hak. Ada 3 kitab yang harus kita ketahui sebelumnya, 3. Pertama Taurat, yang kedua Injil, yang ketiga Zabur. Itu tidak ada namanya yang lain. Tapi Al-Quran itu ada 4 nama. Yang pertama yang kerap kali dibaca namanya Al-Quran. Akar katanya qara'a yaqra'u. Kalau membaca disuruh Allah ikra. Namanya itu Al-Quran yang dibaca. Jadi kalau kita ingin mengetahui sejarah Islam, muamalah Islam, munakahah Islam secara sempurna, kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan namanya Al-Quran untuk dibaca. Yang kedua nama Al-Quran itu Al-Furqan. Ini yang tidak banyak dipahami, jangankan orang kafir, orang Islam banyak tidak memahami. Apa itu? Al-Quran itu artinya, Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau pejabat yang kita dahulukan selangkah dan kita tinggikan sarantiang sebagai orang Islam, tahu dia makna Al-Furqan, dia tidak akan mau korupsi. Apalagi manuka pulau orang. Ya kan? Pulau orang Aceh nyualian ke orang Sumatera Utara. Ini yang tidak mengerti Al-Furqan, walaupun nyoba agama Islam, ya kan? Kemudian yang ketiga, nama kitab itu Alkitab, artinya yang ditulis.
Jadi setiap kita ini harus menuliskan ayat yang telah kita hafal. Jadi bukan orang dari pesantren saja, Pak. Setiap hari Bapak harus menulis Al-Quran itu, mana ayatnya yang telah hafal. Yang keempat namanya al-zikru, yang diingat. Iya kan? Jadi lengkap sudah nama Al-Quran itu. Makanya kalau orang mendalami Al-Quran sebagai referensi yang dibawa oleh Nabi, dunia ini akan aman di bawah kepemimpinan orang Islam. Karena diatur dengan peraturan Allah. Peraturan kok kan banyak. Kalau peraturan manusia, Pak, boka pasang. Iya kan? Tapi kalau mengacu ke peraturan Allah, aman. Coba Bapak sayangkan, saya semenjak tahu, iya kan? Saja Menteri Pendidikan, ada namanya dulu Daud Sanu. Itu boka pasang saja kurikulum pendidikan. Sehingga sampai sekarang tidak ada yang standar. Iya kan? Maka nilai pendidikan di negeri kita ini tidak kunjung maju. Tapi kalau maulah orang mengamalkan Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iko kitab, jangan ragu kalian. Ini adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau Al-Quran kita amalkan, dunia ini akan aman. Ini harus kita pahami. Karena apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Untuk mencerdaskan manusia menempuh jalan yang lurus. Terakhir, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Akan mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang. Dari keterbelakangan untuk maju. Dari hidup yang tidak tahu arah ke tujuan yang sejati. Itulah Al-Quran. Makanya Nabi itu diutus oleh Allah sebagai manusia agar kita tidak komplain nanti di akhirat. Kalau Nabi itu malaikat, Pak, awak bisa komplain di akhirat. Kenapa engkau tidak meniru Nabi? Ya Allah, Nabi itu kan malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu, dia tidak punya keinginan, patut dia patuh saja. Kalau kami kan manusia, itu sudah diantisipasi oleh Allah. Dipintih sebelum nanyui, disilami sebelum tabanam. Sebelum manusia membantah itu, Allah menciptakan Nabi itu bukan malaikat, tapi manusia. Jadi kalau Bapak butuh istri, Nabi butuh istri. Bapak butuh makan, Nabi butuh makan. Bapak butuh rumah tangga, Nabi butuh rumah tangga. Malah Nabi Muhammad kita ini tu istrinya 9. Jadi Pak kalau cie baru tambahlah 8 lagi. Ya. Mana? Ini. Tapi ingat, Nabi beristri 9 itu siapa yang dinikahinya? Dan itu kemauan nafsunya atau disuruh Allah? Yang dinikahinya itu janda-janda yang suaminya mati di medan perang, mati syahid, anaknya menjadi yatim, ada yang 5, ada yang 6. Disuruh oleh Allah Nabi menikahi janda-janda itu. Kalau Muhammad nanti tinggal di Sibolga tu nang gadis senyo cari. Ada janda-janda yang punya anak yatim. Nah, sekarang itulah kerap kali itu Buya dibacanya dek katib hari Jumaat, nan baca sebentar kok. Tapi itu tidak pernah diterjemahkan. Tidak pernah. Biar saya mendengar katib lain berkhutbah, tidak ada diterjemahkan itu. Padahal itu sangat mendasar. Ya kan? Magih tahu Allah kawa manusia sebaik-baik kejadian.
Allah tidak mau manusia ini jatuh. Diutus Rasul dengan kitab. Kitab itu mencerdaskan dan membawa kita dari yang gelap kepada yang terang. Tidak ada pilihan lagi untuk mengatur kehidupan dalam segala lini. Patuhilah Al-Quran. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kota Sibolga, yang kita hormati Bapak Wali Kota, yang konon kabarnya semenjak beliau dilantik belum ada bertemu seperti ini di masjid dengan warga Sibolga. Alhamdulillah malam ini diundang oleh orang Minang Anyuy. Anyuy lah orang Minang, kau dari Minang kasih Bolga. Dalam rangka kita merayakan tahun baru Hijriah 1447. Beliau hadir. Pitaru ambo cie senyo. Lihat mau apa ibu menjalankan pitaru kau? Lai 5 tahun yang akan datang pilihannya beliau. Ya kan? Bab itu rancak nan mudo ko kita serahi tugas. Kalau nangai modeko ko lawannya ele. Namo bola selama tu anda tentu dinya. Ya kan? Si anak mau ustaz bola tasure lu sinana. Anda ya leh. Kan? Jadi nan mudo nan ka kita picayo jadi pemimpin semuanya. Ambo sudah mandi. Anduk lado di badan ambo mah. Kecil ambo ke cucu. Tolong ambil anduk anantan cik. Itu nanantan pakai itu kan anduk tu. Itulah mulai le. Ya kan? Jadi yang muda-muda itu kita percaya jadi pemimpin. Mudah-mudahan Sibolga ke depan akan semakin baik. Apa ibu nalalamo di siko? Bamang ko banyak orang Minang di Sibolga ko ba? Asalnya dulu. Asa ba? Siko laku wana timbakau Sumatera Barat. Orang Sinan menyebut santo. Bahasa Indonesianya tembakau. Itu penjualannya yang laris itu kasih Bolga Jotarutuang. Anak namo nyora Minang ko sambil menyilam minum air. Dah bisa mengalih tembakau siapa kerja. Babi ini lah lawak si koje. Anda pulang-pulang ngalai ke Minang. Ya kan? Maka dia buat kesatuan di sini. IKM, Ikatan Keluarga Minang. Saya doakan kesatuan orang Minang di sini. Bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya. Katangga raso tak mungkin. Antah kok garak dari Allah. Lah hari kiamat senanti organisasi ko habis. Karena di hari kiamat kita hanya bisa memperjuangkan diri sendiri. Anak dan harta pun tak berguna. Jadi kalau bapak ibu banyak harta, sekarang infakkan. Sebab dia kira nanti la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak. Jadi ketika kita hidup, uang masih di tangan kita, banyaklah kita berinfak, bersedekah, dan segala macam kita dirikan. Rumah anak yatim, panti asuhan, rumah tahfiz dan segala macamnya. Artinya apa? Rezeki yang diberikan Allah membawa berkah. Yang kita hormati seluruh beliau-beliau yang membantu Bapak Wali, kepala badan, kepala dinas, kepala bidang, juga kepala bidang Kesra dan seluruhnya. Pejabat teras Wali Kota Sibolga, kalau ada hadir malam ini yang dimuliakan. Kemudian yang dihormati bapak-bapak panitia pengurus yang melaksanakan tugas dipercaya oleh anak kemenakan menjadi petinggi-petinggi mengurus orang Minang di Sibolga.
Namanya kalau di kampung awak niniak mama. Bagaimana prinsip niniak mama itu? Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokekkan, di badai alun ke taolyang, konon kok goyang angin lalu. Bahasa Indonesianya istiqamah. Punya pendirian di dalam adat dan agama. Kalau dalam partai Pak, apa boleh pindah-pindah? Tak ada. Tak terpilih Pak di PAN, pindah ke Nasdem. Indak lo terpilih sinan, pindah ke PDIP. Iya kan? Sebab partai ko sadonyo kini Pak, sadonyo ndak ada nak memperjuangkan agama do, tujuan do. Ndak ada. Termasuk partai PKS dulu kan partai dakwah. Kini lah hilang so partai dakwah itu ndak ada. Jadi kini di partai tangke orang tu jadi anggota DPR, dapat dana pokirnya untuk daerah awak. Itu nang kepilih. Walaupun inyo ndak dari partai nan sabananya salamoko dipisah-pisah orang. Di Padang ada pengurus musaji Pak, masuknya ke PDIP. Iya kan? Kini banyak orang di sekitar musaji itu dapat bedah rumah, sekolah gratis, ya kan? Nyodirian pitih nan dapat diurus PDIP itu untuk rumah tahfiz, pantia asuhan, ya kan? Alana dipilih P3, nyo ndak duduk kini di DPR RI Pak. Partainya partai Cimangko, Kulabu di luar, Sirai dalam. Ini Bapak. Jadi partai ko Pak, pilihlah nama nan bisa mendatangkan dana kawak. Tak perlu dicalik partainya, dicalik orang nan duduk di dalam tu siap. Ya kan? Alun tentu tokoh P3 orang taat le Pak. Alun tentu tokoh PDI anti Islam. Ya kan? Tu. Jadi nangka kita angke jadi niniak mama, tu kan niniak mama secara nasional namanya. Orang-orang yang istiqamah di dalam agama, dalam partai boleh dipakai pantun Datuk Lalu. Le dapat pantun Datuk Lalu. Tagali cik kaulu, tagalompang kadoda. Kalau lah sompi pe itu, oleh pe-nya. Ya kan? Gubernur Sumatera Barat gini Pak, kan terpilih je lai. Strateginya je Pak, bagabungnya je Gerindra. Gerindra tidak terpilih tu dah Pak. Acu itu membaca peta politik tu. Lai tak dengar ada Pak tu. Lah itu. Ya kan? Yang saya hormati Bundo Kanduang Minangkabau nan tinggal di Sibolga. Bu, lain dah lalu ibu. Bundo Kanduang limpape rumah nan gadang. Ubek jariah palare damam, sidingin tanpa di kapalo. Kaundang-undang dek kami ke Madinah, ke Payung Panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk je sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batigang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, setitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Itu kue nanapak makan gini tu, itu masakan Bundo Kanduang. Jadi kalau ada acara Pak, Bundo Kanduang jangan ditinggal. Kalau ditinggal masih lidah awak dia. Tak ada nak makan, tak ada nak minum. Ambo pantun ni cik lu jamba ko di. Tali kayu panjang 9. Orang mamapeh hateh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan. Makanlah kue nan taidang. Jangan di paseraan saruknya. Karena ini adalah masjid Allah, masjid agung, tempat kita beribadah.
Tidak dilarang makan di masjid ini, tapi pelihara kebersihannya. Silakan makan Bapak Ibu. Ambo lah sudah mengaji, saya makan. Bab itu tadilah dibawa dek pengurus makan ikan bakar udang goreng. Anak mau sedang tadi? Ayo, kau lihat tak pahit tadi. Ya kan? Tak pahit. Jadi tadi Pak, ambo dibawa makan tu, ambo nak bakso tu. Ambo tintiang saya. Kalau bakso awak, apa pantunnya orang IKM nan disebut gago? Apa pantunnya? Payo kumbuh di tepi jalan, tampak nan dari Sari Lama, jalan Gadang ke Pekanbaru, sasimpang jalan Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Supaya jangan baca pantun tu, ambo tintiang sedari. Kok kanyo kece na mo cangok biarlah. Kau ustaz kau cangok na makan. Sawananya nan dibawa makan tu ambo tu nyo. Ada beberapa orang tadi itu tak bawa-bawa sedang. Ya kan? Kalau ndak kemari ambo ndak satunya tu lah. Itulah keberuntungan kita berjamaah. Al jamaatu rahmah wal firqatu azabah. Juga saya hormati anak-anak kami generasi muda dari Minangkabau. Kalangi tabanglah bangau, rauknya ke tanah juo, rasuk jan lupo jo jariau, tonggak takana jo sandinya. Walaupun ananda ditakdirkan lahir di Sumatera Utara, sudah menjadi warga Sibolga karena kartu penduduknya di sini. Tapi jangan lupakan budaya kita, adat kita sebagai orang Minang. Ba'a orang Minang, anang kanyo buwe manurui alu ajo patui. Ya kan? Sekarang banyak tak tahu remaja lagi. Ya kan? Dia lebih suka narkoba dari tetalue. Nyo lebih suka skot daripada kopi susu. Nyo lebih suka ekstasi dari ube dari puskesmas. Sedangkan puskesmas itu saya artinya Pak, iya kan? Nah, apa artinya puskesmas? Pusing keseleo. Itu artinya. Ya. Masuk angin. Iya kan? Itulah obat yang akan dipakai. Jangan narkoba. Iya kan? Anak-anak muda yang berasal dari Minangkabau, niniak kita katumangguangan, duo perpatih nan sabatang, dek alui kileknya tibo, dek licin cayonya datang. Boleh kita tagak bakisah, tapi di tanah nan sabingkah. Boleh kita duduk berpaliang, tapi di lapiak nan sahalai. Kemanapun kita merantau, budaya kita jangan dilupakan. Cobalah anak-anakku lihat Jepang. Jepang kan maju, tapi lain namanya membuang pakaian kimono. Ndak, biar laki-laki perempuan. Rambutnya dikepang indah ke belakang, dipakai kimono. Andaikan Jepang itu masuk Islam, yang perempuannya pakaian kimono itu lapang, lah menutupi aurat, tinggal memasang jilbab saja. Aiko kadang-kadang sebagian anak gadis Minang nyo pakai sarawak lepis, nyo cabi elo dilutui. Tua buat nyo pirangan serupa bulu simpai. Iya kan? Nyo pakai baju kaos sampi, ndak pakai baju kurung. Maka nampaklah raut tubuhnya. Dia pakai buku satu, pena satu. Manga karajonya karajo di PT Budanir. Apa itu Budanir? Badan Usaha Dana Rentenir. Ya kan? Ini akan berbahaya baik di dunia maupun di akhirat. Maka anak-anak gadis kami,
anak bujang kami, kutiko kalian kalayana, kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik, tibo di aras kabasaran. Di sinan ganti yang putih biang la tabuk, pinta boleh kandak balaku, ananda laya ke dunia kau. Masuk ketik kami aja mandi, lagak gadang dia aja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketik kalianlah gadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi, guno sam kandi diladangkan, kaganti beladang lado, guno nak gadis kami gadangkan, kapang ganti amak kok tuo. Itulah cita-cita kami yang tua-tua, agar kalian menjadi perempuan yang salehah. Jadi dokter, silakan. Jadi bupati seperti Darmasraya itu, silakan. Jadi kepala dinas, silakan. Tapi jangan lalaikan salat. Karena apa? Salat itu adalah komunikasi langsung dengan Allah. Orang yang melalaikan salat, putus komunikasinya dengan Allah. Orang itulah di zaman kekinian sekarang ini yang banyak stres. Orang-orang stres itu tidak berhubungan dengan Allah, saudara. Kapan dia baca ihdinas siratal mustaqim? Kapan dia baca siratal ladzina an'amta alaihim? Dia tidak salat. Ya kan? Maka untuk itu setiap kita memperingati hari besar Islam ini harus ada perubahan. Hijrah itu Pak, kan Nabi menang. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi kita memperingati tahun baru Islam ini, jangan kita sampai kalah di tahun baru ini. Kalah dari segi apa? Dari segi mengamalkan ilmu agama. Kata Nabi begini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari sekarangnya, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya lebih baik dari hari yang berlalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari sekarangnya bertauhid, beribadah, berakidah sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Ada yang lebih bahaya lagi, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Barang siapa yang beragamanya, akidahnya, kualitas imannya lebih jelek dari hari yang berlalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Bapak Ibu, ada enggak orang celaka dalam Quran yang masuk surga? Enggak ada, Pak. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mencerca, mengupat. Siapa lagi? Alladzi jama'a malahu wa addada. Orang yang mengumpul-ngumpul harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Ya kan? Kalau zakat tu kan diukur oleh Allah 2,5% kalau sampai 1 nisab. Tapi kalau kati yang jalan tadi ada kota infak tadi, apakah itu? Infak itu bara suku awak
Itu saya ada je orang yang tak mesi. Nampak dia Ustaz? Nampak mau maduk ke kotak tu tadi. Nyo pura-pura lalu si kotak tu lalu itu. Yang rugi siapa? Dia. Kalau kita tidak bersedekah sekarang, tahu tidak kita 1 jam lagi kita akan hidup? Ustaz Yahya Waloni baru 55 tahun. Sedang berkhutbah Jumat, belum selesai, tapi ajalnya sampai dimatikan oleh Allah. Sedang khutbah Jumat, Pak. Tapi ajal sampai, tidak ditunggu sudah di Allah. Apalagi orang sedang berjudi. Sedang si judi online doa. Judi online gua rapi habis, tidak adanya. Tapi kalau infak tadi, nyo pura-pura lalu. Ya kan? Yang rugi itu dia. Sekarang jamaah yang datang ini sehat. Sehat semua. Alhamdulillah. Tapi bisa tidak orang sehat ini meninggal tiba-tiba? Bisa. Pulang kita kajian ini nanti, tiba di rumah. Belum 1 jam, pusing. Diantarkan oleh anak ke puskesmas. Pasang infus. Belum sampai 10 menit, air itu tidak jalan lagi. Kemudian jarum infus yang di tangan lepas. Dipindahkan ke kaki, lepas. Dipindahkan ke bawah pusat, lepas. Kemudian dipompa oleh dokter. Menggeleng dokter. Bagaimana dok? Pecah pembuluh darah beliau di kepala. Sabar nak, yang punya orang tua ya. Tahu panitia IKM ini, karena yang meninggal orang IKM. Diumumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah datangnya, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babaliek kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadia, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraya, lah bapisah badan jonyau. Sesudah kita wirid tadi, ada jamaah pusing, dibawa ke puskesmas, lantas meninggal dunia. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Insya Allah selesai salat subuh besok, setelah kita tausiah di Masjid Hikmah, kita datang melayat bersama-sama. Kecil nanu, sianu meninggal, sianu meninggal, sianu meninggal. Awak tak tahu mak? Tunan basanda di tonggak menengah kaji ku kan. Ibu-ibu apa-apa nambah sanda jangan takui lah. Itu contoh saja. Begitulah kematian itu. Sehat mati, sakit mati. Orang yang diperkirakan akan mati sudah bertahun-tahun sakit, sehat. Kemudian nikahnya balik. Ini bapak-bapak ibu. Jadi kalau ada katid yang infak lalu, awak tabligh akbar, jangan ada, jangan tak magi. Lain tak dengar dapat tu. Nak rugi apa sendiri nan tak mau mengeluarkan. Tidak ada piti 2,000 bagai. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Ambo taruh di masa musaji tu pak, kalau ambo mengaji, jalan kota infak tu ambo caliak tu nan jalan di muka jemaah tu. Siana ni tak mau magi. Ya kan? Ada orang yang tak mau magi. Kau pak sekali 2 minit yo bakar piti tu. Magi yang sedekah tak mau ada. Pi sekali 2 minit nyo bakar piti tu. Abe ko puntuangnya nyo campak lu tempat bau dua musaji. Kurang agak. Orang perokok. Barabi piti untuk rokok tu sehari. Bainfak ndak amuah. Ya kan? Akan cara berfikir orang.
Ya kan? Setelah kita memperingati tahun baru Hijriah ini, kita harus berubah, harus menang. Kalau sama rugi, kalau buruk silako. Jadi kita harus menang. Kalau Nabi itu dulu Pak, hijrah itu bagaimana Nabi? Al-hijrah, starting point, the Islamic of era. Itu bahasa piamannya. Ya kan? Hijrah itu bagi Rasulullah dan umat Islam start awal kemenangan Islam. Pertama, apa kemenangannya? Nabi bisa mempersatukan orang Quraisy Mekah yang hijrah itu dengan orang Madinah. Orang yang dari Mekah ini disebut muhajirin. Orang yang menyambut di Madinah dinamakan orang Ansar. Keterpaduan jembatan hati, kedekatan silaturahmi, karena terus merajut ukhuwah Islamiyah, orang Ansar dan orang Muhajirin di bawah kepemimpinan Nabi bisa mengibarkan bendera Islam dan panji-panji tauhid dalam waktu yang tidak lama, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Islam itu sampai ke Bizantium, sampai ke Romawi, sampai ke Syria, sampai ke Andalusia. Apa itu Andalusia? Orang sekarang menyebut Spain, Spanyol. Itu pernah Islam di sana 1000 tahun. Ya kan? Kemudian terjadi perang, orang Islam kalah oleh Ratu Isabella yang memimpin peperangan. Yang tidak mau kembali mengikuti Isabella dibunuh. Kalau tidak diusir, tidak boleh tinggal di kampung itu. Jadi di zaman Nabi Pak, sudah sampai Islam itu ke Spanyol, ke Inggris. Kuncinya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, pengikut-pengikut hijrah itu tidak memikirkan harta Pak. Walladzina amanu. Jadi dasarnya iman. Orang yang berimanlah yang bisa wahajaru, berhijrah. Ya kan? Sudah itu apa lagi? Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad itu Pak dengan harta dan diri. Dalam hidup kita butuh pengorbanan. Pengorbanan itu menuju kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa rela berkorban. Itulah Islam. Apa kata Allah? Orang yang mau hijrah, berjihad dengan harta dan dirinya, a'zamu darajat, ditinggikan derajatnya. Ya kan? Jadi kerja kita malam ini Pak, ini termasuk jihad. Lebih-lebih kami Pak, dalam usia 73 tahun, dek lawayanyi jodun sana orang Minang siko, walaupun badan kolah agak ringkih, tapi saya datang. Rupa Allah memelihara lo. Abi dia bawa bakar ikan gabu yang gadang tu cik tadi. Udang goreng 5 buah. Asin daun bawa ketik ke bawah dia sudah. Ya kan? Ini. Alhamdulillah. Ya kan? Bapak-bapak seperti sekarang ini dan ibu-ibu juga berjihad. Kenapa? Dikorbankan waktu. Mungkin ibu-ibu semuanya orang IKM, ya kan? Orang Mandailing, orang mana saja yang merantau di sini, yang mengerti bahasa saya, bahasa Minang, mungkin sudah melihat saya selama ini di YouTube. Ya Bu? Ya. Nah. Jadi datang Ustadz tu kamari, atung korami orang ko datang. Nan datang buya di YouTube tu kini nyona datang. Kalau mencari di YouTube, awak tak bisa bertanya ke nyo.
Ya kan? Tapi kalau aduk-adukan kini kok bisa bertanya, dan pahalanya lebih besar. Berapa pahalanya? Semenjak ibu berangkat dari rumah tadi sampai tiba di sini salat maghrib dan salat isya, kemudian duduk beriktikaf, dimulai cara oleh panitia, kita simakkan pengarahan dari Bapak Wali Kota, dan setelah itu kita melakukan yang namanya tausiah. Itu sampai bapak ibu di rumah nanti baru malaikat berhenti mendoakan. Ada yang bertanya, Buya, lain tak panik malaikat tu? Saja awak berangkat dari rumah beko, tibolo di rumah balik, barunya berhenti mendoakan. Malaikat tu tak punya nafsu, Pak. Tak ada nafsu tidur, tak ada nafsu istirahat, tak ada merasa letih, tak ada sakit pinggang, tak ada asam urat, tak ada asam lambung, tak ada darah tinggi. Iya kan? Jadi malaikat itu tak punya keinginan, maka dia tidak pernah merasa letih. Doanya apa, Buya? Doa saja, Pak. Ya Allah, ampunkanlah dosa jamaah yang datang ke Masjid Agung mendengarkan takziah malam ini. Amin, kecik malaikat lain. Yang kedua doanya, ya Allah, masukkanlah jamaah yang datang tausiah itu ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Ya kan? Kalau tempat dua saja di akhirat, Pak. Kalau tidak masuk surga, dipastikan masuk neraka. Pertanyaannya, apakah kita mampu terbakar di neraka? Tidak. Ibu-ibu mudah saja. Besok memasak di rumah, kan sendok itu dimasukkan ke dalam minyak angin itu. Sadang angin itu kapi juga tiap. Kalau tidak kasih junjung ratok ibu ini, itu belum api neraka, tapi sendok yang masuk ke dalam minyak panas, apalagi terbakar selama-lamanya. Jadi kita carilah tiket untuk ke surga. Bagaimana caranya? Cara kita beragama itu lebih baik dari yang berlalu. Kalau masih ada bapak yang lalai salat subuh berjamaah ke masjid, mulai besok rajinlah ke masjid. Ada di zaman Nabi Abdullah bin Maktum, dia buta. Rasul, ya kata Nabi, saya buta, yang akan menuntun saya berjalan tidak ada. Boleh tidak saya salat di rumah saja ya Rasul? Boleh kata Nabi. Kemudian dia beranjak pergi. Belum 5 langkah dia melangkah, dipanggil oleh Nabi. Abdullah, engkau mendengar tak suara azan ke rumahmu? Jelas sekali Rasulullah. Suara azan jelas sekali ke rumah. Sudah adakah pengeras suara hari itu? Belum. Jadi Nabi, Abdullah, berarti rumahmu dekat dari sini. Ya Rasulullah, itu rumah saya. Jelas sekali suara azan. Jadi engkau rentangkan tali dari pagar rumahmu, ikatkan di tonggak pagar masjid. Engkau pegang tali itu, datang ke masjid salat berjamaah. Itu orang buta mata, Pak. Iya kan? Coba bandingkan dengan kita. Kalau kita dekat dari masjid, jauh dari masjid, tapi terdengar azan. Sekarang alat transportasinya ada motor. Kalau ingin kita sehat, ada sepeda kayu. Kalau hari hujan, pakai oto. Oto itu jangan pembawa gatah jo sawit je. Untuk mantan awak salat berjamaah ke masjid. Iya kan? Itu gunanya. Jadi kalau orang sekarang tidak mau salat berjamaah ke masjid, bukan telinganya yang tuli, tapi hatinya yang tertutup.
Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Sebagian dari manusia dia mendengar seruan azan ya Rasul, tapi hatinya tertutup, telinganya tersumbat, dia tidak akan mau datang walau bagaimanapun indahnya suara azan yang dikumandangkan oleh muazin. Jadi kalau hati yang tertutup Pak berbahaya. Maka berdoalah setiap hari, Allahumma ftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk menerima yang benar ya Allah, sebagaimana Engkau membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Pak? Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada darah beku. Iza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau baik darah beku itu akan baik kinerja tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia rusak seluruh kinerja tubuh. Ala ketahuilah wahiyal qalb, dia hati. Kalau awak di Minangkabau Pak, kata kawan, siapa tu gapuk nak ini yoda iyo. Cik kawan lain kan? Hatinya senang. Jadi orang gapuk tu hatinya senang. Indah hidungnya senang tak? Sianu tu gapuk nak ini yoda, abuknya senang, tak abuk. Tapi hati. Ada ibu-ibu bercerita di pasar, kawan kita sekarang sudah kurus, tinggal jangik pembalui tulang selai. Iyo, nyo makan hati tu mah. Bab itu nyo sudah melayan langsung laki nyo babini cek lagi. Jadi makan hati nyo tungkola kurui. Kita pai barale kasih dempuan. Marapulai umurnya lah 90, anak daro 7 balik. Bamang ko amuhnya tu hatinya kanai. Jadi kalau anak agadi balaki orang gaek janera loa tando hatinya kanai. Itulah hati itu. Jadi dalam beragama begitu juga. Kalau hati kita itu baik, kita akan mudah menjalankan perintah agama. Hujan hari, Bapak Yuang awak. Ya kan? Ini karena hati itu telah tunduk ke Allah. Sebab apa? Teringat. Apa saja yang kita pakai, itu Allah yang memberi. Dua saja nikmat ini dicabut Pak. Awak mati. Apa itu Ustaz? Air je, angin je. Oksigen je, air je. Ndak diadon dia Allah nan dua tu dicabut Pak, awak mati. Mau ujinya murah gini nyo. Pulang apa mengaji kau beko? Ambil plastik hitam nan tak tabuk tu gak dua lai, songkok ang ke kepala. Kabeh narik-arik di liye. Jangan lalu angin. Ndak kelama Pak tu dah mati. Karena oksigen ndak masuk. Iya kan? Tapi Allah tidak mau menghilangkan itu. Entah berapa kali kita menghirup setiap hari. Dari bangun tidur, tidur juga. Tidur bernapas tak kita? Iya. Tetap kita bernapas ketika tidur. Sehari semalam berapa kita butuh oksigen. Dan oksigen itu disertai dengan darah mengalir. Ya kan? Orang kalau acok paniang kan ada penyakit baru gini, diperiksa darah normal. Tapi langsung setampe namanya penyakit vertigo. Karena kau paling banyak duonya Pak adik 3 tu mengko paniang. Penyakit vertigo. Dia kan? Tidak ada masalah dengan oksigen.
Jadi apa saja fasilitas yang kita pergunakan di dunia ini, itu semuanya pengadaannya dari Allah. Jadi kebersamaan Allah dengan kita membuat kita sukses. Kalau apa nambah sawit, tugas apa? Pertama malunaan tanah sampai menanam. Nan kedua dia pupuk. Nan ketiga dicari bibitnya nan unggul. Tiba di baracun meko diracun. Tiba memupuk balik memupuk. Nan magia buas ya. Allah tak pandai kita itu. Andaikan Allah mau pak, ndaknya lagi apa buah sawit tu. Daunnya rancak, batangnya taguk, buahnya ndak ada. Ndak usah itu lagi. Coba bapak ibu fikirkan, termasuk ambo memikirkan, barabih talu di dunia ko sehari. Talu ayam barabih de orang. Talu ayam sehari. Baralo banyaknya ayam nan didabi orang tiap hari. Ada nan jadi ayam geprek, ada ayam randang, ada ayam babali, ada ayam cuka, ada ayam gulai hijau, ada ayam gulai merah, ada ayam panggang. Abaraiku ayam mabi tiap hari. Siapa membuat itu? Talu tabara banyaknya dimakan di orang sedunia. Tidak pernah putih. Ya kan? Kalau memangguknya ayam tu, padi iku dan memajan talu aja. Jam makan talu aja ang lain. Suatu kali pak bacurito lah ayam ko kajawi. Yo ayam. Manusia ko ndak berterima kasih ke den. Bab itu. Kalau buruk tulisannya adanya jadi korban. Tulisan di kaki ayam. Kalau mangantuk matonya laloknya sadang duduk. Adanya jadi kobar. Lalok ayam. Nyo tanam bunga kuning di halaman busuk. Nyo agih nama bunga ci ayam. Nak manga-manga jo ambo tu dah. Tapi ambo nanta buruk. Ya kan? Baikonyo goreng talu ambo. Lama sudah manusia ngicen goreng talu mato sapi je. Apa itu? Kata Jawi adalah biar maraselo dari ambulans. Bab itu susu denyo parah tio hari. Minum susunya, susu Jawi nan tinggi gizi itu. Tio harinya parah susu den. Ada ndak pernah nyo nikahi kecik Jawi. Labia parah lo den dari ambulans. Siapa yang memberikan? Kenapa susu sapi itu berair terus? Padahal yang dia makan hanya rumput. Iya kan? Tidak ada lain dari rumput yang dimakan sapi itu pak. Tapi air susunya melimpah. Kalau sempatnya pakai namanya dadih. Kalau di dadih itu dimakan awet muda. Iya kan? Kama kadicari nikmat Allah. Jua kaditukar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Jadi setelah kita hijrah ini semuanya harus berubah kepada yang baik. Al muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang setiap hari rela meninggalkan yang dilarang Allah. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu tausiah kita malam kini untuk warga IKM Kota Sibolga. Balampih gulai rangilie, balambak gulai gelinggang. InsyaAllah kalau kita hidui pagi besok di masjid Hikmah. Kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan. Kalau adonan salah bapak-bapak ibu-ibu, itu datangnya dari ambo. Kalau yang benar semuanya dari Allah. Kalau ada yang saya sebut
salah menurut Bapak Ibu, baik gelagat penyampaian saya mohon maaf kepada warga yang datang malam ini. Lidege maaf betul. Maaf. Apa-apa ibu-ibu ndak ada salah. Nah lalu ayam itulah mau maafkan. Mudah-mudahan Allah memberi kita pahala yang besar malam ini. Di jalan kata luar, dakek pasar padang luar, sungai tanang juga bukit tinggi, tasabui airnya jadi. Di tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah mbolape jamaah juati nan suci jumuko nan jania. Apa ilalai? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.